oke. Nah, soal afirmasi sendiri, menurut Coach Santo bagaimana? Afirmasi perlu loh. Betul sekali Mas, afirmasi itu perlu. Sebagai apa sih? Jadi kalau saya melihat afirmasi ini, itu terkait ya. Terkait apa? Karena saya Muslim. Ketika kita berzikir, itu yang paling baik adalah bukan hanya di dalam hati, tapi terucap. Maksudnya apa? Jadi ada dua upaya di sini. Upaya magis, hati mengikuti, dan ada juga upaya logis dengan kata-kata. Makanya afirmasi diperlukan, sangat diperlukan. Nah, cuma persoalannya yang jadi pertanyaan, kenapa afirmasi sekian lama, sekian ratus kali per hari tidak bermanifestasi, nggak ada hasil. Kenapa? Karena hanya komat kamit, tapi di dalamnya nggak komit. Demikian Mas. Komat kamit. Antara kerja keras dan kerja hoki, hasilnya lebih besar yang mana, Coach? Nah, sekali lagi ini pilihan teman-teman ya. Jadi ada orang yang, Coach, saya mah kalau mau sukses harus berdarah-darah dulu. Harus ditipu dulu, Coach. Polanya begitu. Saya bilang, ya kalau kamu nyaman dengan itu ya nggak apa-apa gitu loh. Lakukan saja gitu. Tunggu dulu nanti ada yang menipu, sekian ratus juta, baru setelah itu omsetnya naik gitu. Tapi ada juga cara-cara ajaib. Cara-cara yang nggak harus penuh perjuangan, penuh kesulitan. Cara yang ajaib gitu loh. Jadi nanti kita kembalikan tuh Mas. Ke teman-teman maunya pilih yang mana? Kalau saya mah kayaknya udah enggak deh Mas, capek ya gitu. Harus terseok-seok dulu gitu kan, merangkak dulu, enggak usah. Kita pengen itu, manifestasi itu, bisnis itu berkembang pesat dengan cara yang baik tentu saja. Cara yang halal tentu saja gitu. Makanya dikatakan halalan toyiban gitu. Halal juga, baik juga gitu. Dan setelah itu cukup? Enggak. Kita pengen juga dengan cara yang ajaib. Cara ajaib itu maksudnya apa? Ajaib itu bukan kita yang meng-arrange, bukan kita yang ngatur, oh hari ini saya harus ketemu Pak A, karena kalau si Pak A ini closing lumayan omset saya. Enggak begitu, tapi nanti alam semesta ini, Tuhan yang menggerakkan kita. Makanya tadi dibutuhkan inline sebagai landasan tuh. Tahu-tahu hari ini yang niatnya mau ketemu si Pak A, ketemu sama Pak B, yang sebelumnya kita nggak kenal. Bahkan mungkin dari penampilan, enggak, dia nggak bakalan mampu beli produk saya. Penampilannya biasa aja kok, pakai celana pendek lagi. Sendalnya sendal jepit gitu. Tapi begitu Anda ketemu, ngobrol, langsung beliau bilang, oke, saya akan transfer saat ini juga. Berapa nomor rekeningnya? Itu banyak terjadi, Mas. Gitu. Makanya pilih mana nih? Masih mau kerja keras, ya nggak apa-apa, silahkan. Pilih kerja keras atau kerja hoki? Iya, itu kan hoki itu yang kedua tuh. Kalau mau kerja hoki, ya ikut hoki protokol 25 Februari. Iya, nanti akan kami pandu kok. Iya, memang nggak instan, tapi akan kami pandu, tenang aja. Sekarang saya pengen geser ke ini, Coach, tentang inline dan loa. Kira-kira powernya lebih kuat yang mana sih, Coach? Yes, ya. Inline dengan loa. Kita jelasin inline dulu. Inline apa sih? Mungkin kalau loa teman-teman sudah banyak yang paham. Loa itu law of attraction. Akan tetapi ada satu teknik yang ini kami formulasikan di dalam program Hoki Protokol adalah inline. Inline itu apa, Coach? Gampangnya inline itu adalah ngobrol. Ngobrol dengan siapa? Dengan teman imajiner kah? Ngobrol dengan diri kah? No. Tapi adalah ngobrol sama Tuhan. Jadi selama ini yang kita kenal kan cuman loa gitu narik gitu kan ya, track gitu kan. Tapi ternyata ada inline. Betul. Kita online komunikasi langsung dengan Tuhan gitu ya. Sebagai pemilik makrokosmos. Contoh komunikasinya itu kayak apa sih sebenarnya? Contoh komunikasi kayak apa? Paling gampang gini. Ini sering saya sampaikan di kelas tentu saja. Saya sama Mas Hendra kan kita udah lama nggak ketemu nih. Itu udah berapa bulan yang lalu nggak ketemu. Tahu-tahu hari ini ketemu lagi. Begitu ketemu, Mas Hendra bawa hadiah buat saya. Coach Santo, saya punya hadiah loh buat Coach Santo. Oh iya Mas, apa itu? Ini Coach. Nah, Mas Hendra ngasih saya sebuah buku yang
Ternyata buku ini sudah saya keliling toko buku se-Jakarta. Di online pun sudah tidak tersedia. Bahkan saya kalau di Jakarta itu ada Mas namanya daerah Kuitang. Itu tempat buku-buku bekas itu. Saya sudah cari ke sana pun nggak dapat. Tahu-tahu Mas Hendra kasih. Itu kan saya terima kasihnya gimana sama Mas Hendra? Waduh Mas, jenengan ini hebat banget. Terima kasih sekali. Saya cari ini loh. Kelalang keliling nggak dapat. Mas Hendra kasih ke saya. Mas, sebagai ungkapan terima kasih saya, yuk kita makan yuk. Saya traktir deh. Mau pilih makan di mana deh? Sebagai apa? Ungkapan happy-nya gitu. Nah, itu sama manusia. Betapa kita inline-nya. Belum nanti sama bestie. Udah sekian lama nggak ketemu. Ngobrolnya kan panjang, Mas. Betul? Tapi coba deh cek. Kalau sama Tuhan gimana? Sama Allah gimana? Contoh paling gampang. Tadi kapan terakhir kali teman-teman minum? Gimana minumnya? Ya minum lah, coach. Sudah. Setelah itu selesai. Enggak sih, coach. Tadi saya ingat setelah minum puji Tuhan. Atau setelah minum alhamdulillah. Tapi dianggapnya itu include all. Ucapan alhamdulillah, puji Tuhan, itu sudah mencakup semua. Inline itu adalah kita betul-betul komunikasi selayaknya contoh tadi. Ya Tuhan, ya Allah, terima kasih. Saya masih bisa merasakan bulir air ini masuk ke dalam rongga mulut saya. Rasanya sejuk sekali, nikmat banget. Belum ketika nanti air itu masuk mengisi setiap relung tenggorokan saya. Yang kering, udah terisi air itu, nikmatnya luar biasa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Itu contoh inline, Mas. Itu cuma minum loh. Ya. Gitu. Jadi kita betul-betul terkoneksi itu nantinya. Demikian, Mas. Dan powernya berarti lebih kuatan mana? Pasti. Powernya, kalau bicara power, menurut pengalaman saya, lebih kuat inline. Saya tidak mengatakan Loa tidak berguna. Loa itu mantep banget. Kita komunikasi sama Allah. Kita tentu paham bahwa Tuhan, bahwa Allah itu online sama kita selama 24 jam full. Betul? Ya kan? Nggak pernah tidur, selalu menjaga, selalu memenuhi dunia ini dengan kasih sayangnya. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, kitanya, manusianya ini inline nggak? Kita tahu di ruangan ini ada wifi. Tapi gadget Anda, smartphone Anda, buka nggak wifi itu? Terkoneksi nggak sama wifi-nya? Nah, banyak kejadian kitanya tidak inline. Makanya tidak dapat tuh yang dibilang rezeki, kasih sayang, keajaiban, hoki. Nggak muncul kok di hidup saya. Tapi kok si A muncul ya? Katanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Enggak tuh, coach. Bukan yang nggak ada wifi-nya. Handphone Anda nggak inline gitu loh. Makanya nanti di kelas offline hoki protokol kita praktek inline, gitu. Nah, tadi disampaikan, betul nggak inline ini dalam tanda kutip bertentangan dengan Loa? Karena waktu di salah satu batch, ada teman-teman pembelajar banyak ikut di sana, sudah belajar Loa dari mulai tahap level bawah sampai yang atas. Nah, ketika kita praktek inline di kelas, coach ini kok bertentangan dengan Loa ya? Tapi keajaiban turun detik itu juga di kelas. Jadi banyak hal-hal aneh di kelas itu, di offline itu adalah yang teman-teman mendapat keajaiban nggak pakai, ya mudah-mudahan seminggu setelah kelas ya, atau mungkin sebulan lagi lah, nggak. Tapi di kelas, detik itu juga keajaiban datang dan Anda bisa rasakan. Gitu Mas, tentang inline ya. Iya. Tapi kalau soal ini ya, soal manifestasi your dream itu, menurut Coach Santo gitu, rumus yang paling penting yang itu kemudian juga dialami sendiri dengan relate dengan kehidupannya Coach Santo, itu sebenarnya kuncinya di mana? Iya. Kuncinya adalah kita sadar, Mas. Maksudnya sadar apa, Coach? Maksudnya sadar ini adalah kita bisa membaca pola sukses kita. Nah, ini unik nih. Karena apa? Karena pola sukses setiap manusia itu berbeda loh. Setiap orang itu unik loh. Bisa jadi si A suksesnya itu adalah ketika saya bangun pagi, terus saya jalan-jalan dulu,
Kalau di jalanan itu ada orang yang lagi memerlukan sesuatu, saya kasih. Ya perlu uang, saya kasih uang gitu ya. Perlu apapun nanti saya kasih. Ongkosnya misalkan gitu. Saya bantu, tahu-tahu siangnya saya dapat kejutan. Saya dapat proyek kah, saya dapat customer kah. Itu kita baca pola suksesnya kita. Setiap orang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita yakin itu pasti terjadi. Oh, yakin ya? Yakin pasti terjadi. Tadi contoh kita kaitkan dengan afirmasi. Banyak orang afirmasi, setelah itu mikir, Mas, saya ingin mendapatkan uang 1 miliar. Oke, afirmasinya berjalan lancar, tapi setelah itu mikir, gimana caranya gitu. Gaji sekarang cuma 2,5 juta, harus nabung berapa lama? Gitu. Itu nggak boleh. Itu yang menggagalkan afirmasi. Satu tahu pola sukses ya. Individual. Gitu. Yang kedua yakin itu pasti akan terjadi. Pasti terjadi. Percaya dulu kan sebelum itu terjadi gitu. Nggak ada penolakan sekali. Ya. Nggak ada penolakan jadi di dalam. Tapi sebelum dilanjut ini, untuk mengetahui pola sukses ini kan nggak gampang. Betul sekali. Nah, itu gimana tuh? Iya. Ya, makanya untuk... Di kelas diajarin nggak itu untuk menemukan pola sukses tuh? Iya, makanya kenapa kok kata Coach Santo, pola sukses tiap manusia berbeda. Iya, betul sekali. Untuk menemukan itu kan sulit, Coach. Betul? Makanya kita pandu, Mas. Di kelas itu nanti akan kita pandu. Bahwa bagaimana sih cara meng-create, cara nanti teman-teman melihat pola suksesnya masing-masing. Dan makanya setiap program Hoki Protokol, baik nanti di kelas maupun yang online, itu teman-teman wajib menyediakan 1 buku tulis khusus. Supaya apa? Supaya mencatat nanti. Oh, di hari kesekian kalau yang online saya mendapatkan uang tunai sekian puluh juta misalkan. Catat tuh. Dan yang dicatat bukan hanya ketika mendapatkannya saja, tapi apa yang sudah teman-teman lakukan dari mulai hari pertama. Karena kalau yang online kan 40 hari kan, 40 days. Nah, kalau yang di kelas gimana kok? Ya di kelas pun sama. Anda catat emosi negatif apa yang teman-teman miliki sebelum ikut kelas. Permasalahan apa yang teman-teman punya sebelum selesai kelas. Nanti setelah selesai kelas, langsung tahu-tahu entah kenapa, bisa jadi itu terselesaikan secara ajaib, secara otomatis, bisa jadi kok tahu-tahu menemukan insight, intuisi, oh alah saya harusnya begini. Harusnya saya melakukan itu gitu. Yang selama ini nggak terpikir gitu. Makanya kita memandu, Mas, teman-teman untuk bisa menemukan pola suksesnya masing-masing. Demikian. Menarik sekali Coach Santo.